Halo teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Teman-teman, video kali ini kita akan membahas latihan soal UAS atau PAS ya, ujian akhir semester atau penilaian akhir semester, mata pelajaran IPA ya, tema 4 kelas 4 SD semester 1, kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka Belajar. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, segala kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup disebut A. Sumber energi alam, B. Sumber kekayaan alam, C. Sumber kekuatan alam, D. Sumber daya alam. Tentu jawaban yang paling tepat adalah D ya, disebut sumber daya alam. Kemudian soal yang kedua, di bawah ini, upaya untuk menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam kecuali A. Menghemat penggunaan air, B. Mengurangi pengerukan tanah, C. Menghemat penggunaan kertas, D. Membuang limbah kimia ke sungai. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, membuang limbah kimia ke sungai bukanlah upaya untuk menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Kemudian soal yang ketiga, di bawah ini manfaat tanaman bakau kecuali A. Mencegah abrasi, B. Mengurangi volume air dalam laut, C. Menahan gelombang air laut ke darat, D. Mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, mengurangi volume air dalam laut bukanlah manfaat dari tanaman bakau. Kemudian teman-teman ke soal yang keempat. Pohon teh di lereng gunung juga bermanfaat untuk lingkungan, yaitu A. Mencegah terjadinya erosi, B. Mencegah wisatawan berkunjung, C. Memperkaya masyarakat di sana, D. Membuka lapangan kerja. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, mencegah terjadinya erosi. Kemudian teman-teman ke soal yang kelima, pengikisan permukaan tanah di daerah pantai disebut A. Erosi, B. Abrasi, C. Infiltrasi, D. Evaporasi. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, disebut dengan abrasi. Jadi abrasi ini teman-teman adalah pengikisan permukaan tanah di daerah pantai. Oke, kita lanjut ke soal yang keenam. Pengikisan permukaan tanah di daerah pegunungan disebut A. Erosi, B. Abrasi, C. Infiltrasi, D. Evaporasi. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, erosi. Jadi erosi ini adalah pengikisan permukaan tanah di daerah pegunungan. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang ketujuh. Tindakan manusia yang dapat merusak ekosistem adalah A. Menangkap ikan dengan pancing, B. Menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan besar, C. Melestarikan terumbu karang, D. Reboisasi hutan. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan besar itu tindakan manusia yang dapat merusak ekosistem alam. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-8. Gambar berikut ini merupakan salah satu cara menangkap ikan yang tidak benar. Hal tersebut mengakibatkan A. Air laut semakin jernih, B. Tumbuhan semakin subur, C. Terumbu karang jadi rusak, D. Nelayan semakin mudah menangkap keesokan harinya. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, terumbu karang jadi rusak itu merupakan akibat cara menangkap ikan yang tidak benar seperti yang ada pada gambar. Kemudian ke soal yang ke-9. Mencegah tanah longsor pada lahan yang miring dapat dilakukan dengan cara A. Pemupukan, B. Penghijauan, C. Terasering, D. Reboisasi. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, terasering. Jadi terasering itu adalah
cara untuk mencegah tanah longsor yang ada di lahan miring di daerah pegunungan ya. Misalnya seperti di Pulau Jawa itu biasanya ada persawahan yang di kaki gunung. Jadi dibuat yang namanya terasering, itu berfungsi untuk supaya tanah miring tersebut tidak longsor ya. Kemudian ke soal yang ke-10. Menggunakan bungkus bekas minuman saset untuk dibuat kerajinan berupa tas merupakan contoh kegiatan A. Reduce, B. Reuse, C. Recycle, D. Replace. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, disebut dengan recycle. Jadi recycle ini adalah mendaur ulang ya, mendaur ulang barang-barang bekas menjadi barang yang baru. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-11. Perhatikanlah kegiatan berikut. 1. Membawa botol minum sendiri daripada membeli air minum dalam kemasan. 2. Menggunakan koran bekas untuk dijadikan sampul buku. 3. Memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu. 4 maksudnya, menggunakan kaleng bekas untuk dijadikan pot tanaman. Pertanyaannya, kegiatan reuse ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 3, B. 2 dan 4, C. 1 dan 4, D. 1 dan 3. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, 2 dan 4. 2. Menggunakan koran bekas untuk dijadikan sampul buku. Kemudian yang keempat, menggunakan kaleng bekas untuk dijadikan pot bunga. Nah, reuse ini artinya menggunakan kembali barang-barang bekas yang tidak digunakan ya. Kemudian soal yang ke-12. Mengurangi penggunaan barang-barang yang menghasilkan sampah disebut A. Recycle, B. Replace, C. Reuse, D. Reduce. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, reduce. Jadi reduce itu adalah mengurangi penggunaan barang-barang yang menghasilkan sampah plastik. Seperti misalnya jika kita ingin belanja ke pasar, lebih bagus kita menggunakan tas belanjaan daripada harus menggunakan plastik dari pasar ya. Jadi itu disebut dengan reduce. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-13. Pemakaian kembali barang-barang yang telah digunakan disebut A. Recycle, B. Replace, C. Reuse, D. Reduce. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, disebut reuse. Jadi reuse artinya menggunakan kembali barang-barang yang telah digunakan. Bisa misalnya membuat pot bunga dari botol bekas, bisa juga misalnya bekas-bekas sampah plastik bisa dijadikan menjadi tas dan lain sebagainya ya. Kemudian teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-14. Mendaur ulang kembali barang-barang yang telah digunakan menjadi barang baru disebut A. Recycle, B. Replace, C. Reuse, D. Repair. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, recycle. Jadi recycle adalah mendaur ulang kembali barang-barang yang telah digunakan atau barang-barang bekas menjadi barang-barang baru. Kemudian soal yang ke-15, mengganti barang sekali pakai dengan barang yang dapat dipakai berkali-kali atau tahan lama disebut A. Recycle, B. Replace, C. Reuse, D. Repair. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, disebut dengan replace. Kemudian soal yang ke-16. Memperbaiki barang-barang rusak agar dapat digunakan lagi disebut A. Recycle, B. Replace, C. Reuse, D. Repair. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, repair. Jadi repair adalah memperbaiki barang-barang rusak agar dapat digunakan lagi. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang ke-17. Sumber daya alam pada gambar di bawah diolah menjadi A. Besi, B. Pakaian, C. Kertas, D. Makanan. Nah tentu kalau kita lihat dari gambar itu merupakan gambar dari potongan pohon ya. Tentu dibuat menjadi
olahan kertas ya. Jadi jawabannya C. Kemudian ke soal yang ke-18. Hutan gundul merupakan bentuk kerusakan hutan yang menimbulkan banjir. Berikut ini cara yang tepat untuk mengatasinya adalah A. Membuat sengkedan, B. Melakukan reboisasi, C. Membiarkan tanah agar ditumbuhi rumput, D. Memanfaatkan tanah untuk usaha industri. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, melakukan reboisasi. Jadi reboisasi artinya penanaman kembali. Kita lanjut ke soal yang ke-19. Di bawah ini sumber daya alam yang dapat diperbarui kecuali A. Emas, B. Tumbuhan, C. Hewan, D. Air. Tentu jawaban yang benar adalah A. Emas. Jadi emas adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-20, soal yang terakhir. Di bawah ini sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui kecuali A. Batu bara, B. Nikel, C. Tanah, D. Minyak bumi dan gas. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, tanah. Jadi tanah bukanlah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, melainkan sumber daya alam yang dapat diperbarui ya. Oke teman-teman, demikian pembahasan latihan soal muatan IPA ya, tema 4 kelas 4 SD, penilaian akhir semester atau UAS dan juga PAS ya, semester 1. Buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, comment, subscribe, kemudian share ya. Oke, sampai jumpa di lain video. Terima kasih.